di public affairs kita memang fokusnya itu kepada isu-isu publik dan juga hubungan pemerintahan. Peran public policy itu memang sangat penting untuk diintegralkan dengan peran public relations. Mengapa? Jadi mungkin salah satu kegiatan PR di dalam konteks public policy atau mungkin ya secara simpelnya public affairs yang pernah saya lakukan itu adalah ketika Uber masuk ke Indonesia. Hai guys, balik lagi bersama gue Rizal Valentino dalam acara Agency Ways, A to Z. Sebuah acara yang membahas A to Z soal dunia agensi. Nah, kali ini kita akan membahas soal sebuah hal yang cukup berat di dunia agensi, yaitu soal public affairs. Bersama kita sudah ada seorang yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya, di bidang public affairs, sudah melalang buana di sana-sini. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Adit. Yeah. Terima kasih supportnya teman-teman ya. Terima kasih supportnya. Mas Adit boleh perkenalkan dirinya sedikit dan backgroundnya seperti apa? Oke. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rizal udah ngundang saya buat ngobrol-ngobrol. Jadi saya Adit, saya sudah bekerja kurang lebih nyaris 20 tahun yang terkait dengan dunia kebijakan. Kebetulan background saya itu dari dunia international development. Saya memulai karir saya di UN, lalu saya bekerja di ASEAN, sebelum saya lompat ke dunia agency atau consultancy, dan saya sempat tergoda untuk bekerja di dunia korporasi dan startup, dan saya sekarang kembali ke habitat saya di dunia agency sebagai Director of Public Affairs di Bersen Indonesia. Gokil, keren banget ya sih. Kalau dijembrengin CV-nya tuh mungkin 12 halaman kali ya baru kelar. Jadi 20 tahun pengalaman, sebuah pengalaman yang cukup mumpuni untuk seorang yang bekerja di public affairs. Nah Mas, boleh definisi nggak sih Mas? Public affairs tuh tugasnya ngapain aja sih Mas? Kalau di agensi? Jadi secara umum, public affairs itu saya melihat ini sebagai bagian integral daripada public relations. Di public affairs, kita memang fokusnya itu kepada isu-isu publik dan juga hubungan pemerintahan. Peran kita sendiri memang lebih banyak membantu klien-klien kami, baik itu mereka yang dari sisi bisnis, baik dari sisi NGOs, maupun kadang-kadang juga dari pemerintah sendiri yang memang membutuhkan bantuan kami untuk dapat membentuk narasi-narasi seputar kebijakan, seputar isu-isu publik yang ada di masyarakat. Berarti kalau boleh saya terjemahkan, itu ada mungkin dua hal utama ya Mas, soal public policy dan public relation. Betul. Nah, kalau Mas Adit sendiri mendefinisikan public policy dan public relation itu seperti apa sih Mas? Pada intinya dua-duanya, terutama di PR itu lebih kepada komunikasinya seperti apa. Memang public relations kalau kita lihat dalam lingkup yang sempit selama ini, itu fokusnya memang kepada media. Jadi kegiatan-kegiatannya yang umum dilakukan seperti mungkin membagikan press release, lalu misalnya memasukkan artikel-artikel di media. Namun dengan adanya keadaan sekarang ya, yang memang sudah jauh lebih dinamis, peran public policy itu memang sangat penting untuk diintegralkan dengan peran public relations. Mengapa? Ada beberapa faktor. Pertama adalah dengan sistem informasi yang kita dapatkan sekarang. Jadi dengan adanya platform digital, dengan ada disrupsi industri, itu juga membuat public policy atau kebijakan publik itu harus mampu merespon dan beradaptasi dengan cepat. Nah untuk itulah mengapa perlunya peran daripada PR, karena PR di sini untuk memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat luas dan juga bagaimana kita menyederhanakan konsep-konsep kebijakan publik yang tadi Mas Rizal bilang di awal rumit atau berat menjadi sesuatu hal yang lebih sederhana dan dapat dipahami esensinya oleh masyarakat dan juga dapat dipahami secara umum oleh para pemerintah kami. Oke, jadi penting banget ya Mas buat orang PR itu juga mengikuti isu-isu soal public policy seperti itu. Nah, kalau gitu sebenarnya gimana sih Mas PR ini dapat mengaruhi pembentukan kebijakan itu sendiri gitu Mas? Jadi memang PR itu kita harus melihatnya itu sekarang beyond media. Jadi PR itu kita melihat sebagai
alat strategis di mana dia dapat membentuk narasi atau wacana publik, dia dapat mengumpulkan dukungan, lalu dapat mempengaruhi satu keputusan publik ataupun kebijakan. Jadi itu ya Mas, jadi penting banget buat PR itu untuk terintegrasi dengan public policy seperti itu ya Mas ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya profesional PR sendiri tuh Mas, itu apakah penting bagi mereka untuk membangun aliansi dengan kelompok kepentingan, NGO, pemangku kepentingan dan lain sebagainya? Ya, tentu menurut saya itu sangat penting ya, terutama kita di Indonesia, kita adalah negara demokrasi, di mana pembuat kebijakan itu rata-rata menggunakan pendekatan multi stakeholder approach, di mana input-input dari publik akan ditampung sebelum dijadikan sebuah kebijakan secara umum. Dan memang sudah ada beberapa kejadian ketika sebuah stakeholder atau sebuah klien atau sebuah entitas dia seringkali mereka tidak terlibat di dalam proses pembuat kebijakan tersebut. Itu seringkali akan ada dampak resiko terhadap bisnis mereka pada ujungnya. Oke, jadi penting buat pembuat kebijakan itu merasakan atau mengerti POV dari kelompok-kelompok ini untuk membuat kebijakan yang relevan, seperti itu Mas ya. Nah, Mas, ada nggak sih contoh, kan tadi kita udah ngomong soal bagaimana seharusnya. Nah, contoh konkretnya gimana sih Mas soal PR yang mendukung masalah perubahan kebijakan atau misalnya pembentukan inisiatif membangun aliansi tadi gitu Mas? Ya, baik. Jadi mungkin saya mau tekankan dulu konteksnya ya. Jadi pentingnya PR itu karena memang dinamika antara kebijakan, antara narasi yang beredar di masyarakat, dan juga dengan isunya sendiri itu seringkali itu disconnected. Jadi berdiri sendiri-sendiri. Nah, justru itu pentingnya bagaimana PR itu tadi bisa mengkomunikasikan secara komprehensif dan utuh kepada masyarakat, kepada pemangku kebijakan, mengenai apa tadi sebenarnya yang dimiliki sebenarnya oleh sebuah bisnis atau sebuah produk. Kalau contoh konkretnya, ini saya boleh sebut merek ya? Boleh. Jadi saya mungkin salah satu kegiatan PR di dalam konteks public policy atau mungkin ya secara simpelnya public affairs yang pernah saya lakukan itu adalah ketika Uber masuk ke Indonesia. Mungkin teman-teman ingat Uber itu adalah bisa dibilang aplikasi untuk pemesanan transportasi digital yang pertama di Indonesia. Sebelum muncul Grab ataupun Gojek. Ketika itu Uber yang mungkin sekitar tahun 2013 ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka menggunakan pendekatan yang murni bisnis. Mereka melihat opportunity bahwa Indonesia dengan terutama Jakarta ya, dengan keadaan kemacetan yang cukup berat, itu dapat diselesaikan atau dibantu melalui aplikasi online mereka. Namun mungkin satu hal ketika itu yang sempat mereka lupakan adalah bagaimana mengkomunikasikan produk mereka sendiri kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Jadi memang itu cukup menarik karena ketika Uber masuk, cap pertama yang ada di media adalah Uber adalah taksi ilegal. Taksi Itu ilegal. adalah narasi yang muncul. Sedangkan kalau kita lihat model bisnis mereka, Uber bukan taksi. Itu murni adalah, kalau kita sebut itu mobil rental. Jadi dimiliki oleh seorang, ada orang memesan konsumen, dan mereka menyewa mobil itu dalam jangka pendek. Hal tersebut tidak pernah dikomunikasikan, sehingga terjadi mispersepsi. Lalu tadi bagaimana peran public affairs di sini? Ini tentunya yang seperti kita bahas di awal, ini adalah bagaimana kita bisa membangun wacana atau membangun narasinya. Jadi ketika itu kita banyak menggunakan proof point untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan pemerintah. Tentu pembeda proof point tersebut berbeda dengan PR yang mungkin fokusnya ke media, ke brand, ketika mereka berkomunikasi dengan konsumen. Sehingga ketika itu yang kami lakukan pertama adalah kami memastikan narasi-narasi yang kami buat itu berbasiskan data dan menjawab realita di lapangan. Jadi Uber kita memang waktu itu
kita sangat diuntungkan dengan database mereka yang cukup detail karena adanya teknologi yang mereka gunakan. Nah, salah satunya ketika kita datang ke pemerintah, kita memberikan data kepada mereka apa sajakah pain point yang dimiliki oleh terutama ketika itu taksi. Jadi kita menemukan beberapa data di Jakarta bahwa taksi di Jakarta itu menghabiskan banyak sekali waktu untuk mencari penumpang dengan berputar-putar yang akan tentu Tidak efisien. menghabiskan bensin atau mereka berhenti di satu tempat titik antara itu pool yang resmi ataupun pool yang tidak resmi. Bikin macet Sehingga nanti mereka ya. menunggu orang untuk datang. Dan data kita menyebutkan orang yang untuk ke pinggir jalan, untuk menarik taksi atau datang jalan ke pool, itu hanya 8%. Jadi orang Indonesia, in general kita malas jalan lah. Kaki, ya. Itu satu hal yang kita berikan kepada mereka. Jadi kita lihat bahwa dengan ada data ini, aplikasi kami itu akan membuat mobil itu lebih efektif pemakaiannya, dan tidak ada mobil yang terlalu banyak berjalan di jalan, serta juga kita menjawab kebutuhan daripada konsumen. Jadi salah satunya itu datanya taksi itu cukup banyak di Jakarta. Namun ketika peak hour atau jam-jam sibuk itu mereka suka tidak ada. Jadi contoh jam sibuk itu biasanya ada di kantor makan siang, sama jam pulang kantor biasanya jam 5:30 sampai jam 6:30. Lalu atau misalnya di mall-mall ketika weekend. Mengapa kita lihat mengapa itu menjadi daerah yang tidak terjangkau? Karena taksi tidak mempunyai data yang ada di aplikasi-aplikasi teknologi. Sehingga ketika itu kita menawarkan bagaimana aplikasi kita itu sebenarnya dapat membantu tadi dari sisi konsumen. Lalu juga kita bermain di sisi kebijakan. Ketika itu kita sempat showcase ketika itu di Kota Bandung mengenai isu transportasi di Kota Bandung. Kita tahu Bandung kota yang lebih kecil dari Jakarta, tapi lebih macet dari Jakarta. Bahkan kemarin mau ada riset, sekarang itu nomor 1 termacet di Indonesia. Jadi kita udah melampaui Jakarta tahun ini. Di tahun itu salah satu hal yang waktu itu kita showcase adalah kita melihat bahwa kenapa masyarakat terutama yang di Bandung Raya, yang di pinggir kota Bandung, kota-kota penyangga, itu selalu membawa kendaraan. Karena ketika mereka dari Bandung mau pulang, itu masih banyak taksi atau transportasi umum. Tapi begitu mereka dari luar mau ke Bandung, itu tidak ada yang mau mengambil. Nah, itu data itu kita berikan. Dan kita juga memberikan bahwa data itu sudah lebih advance dilakukan di kota di Amerika waktu itu. Bahwa data itu menjadi basis untuk menciptakan waktu itu adalah halte pemberhentian daripada stasiun pemberhentian daripada kereta api underground. Waktu saya lupa kalau saya di kotanya kota Boston. Nah, narasi itu yang kita bawa ke pemerintah. Sehingga mereka melihat bahwa Uber itu bukan hanya sebagai entitas transportasi yang di Indonesia untuk mencari untung, tapi kita juga memiliki nilai tambah bagi masyarakat, bagi penciptaan ekonomi dan lapangan kerja, bagi para supir online, dan juga dapat memberikan basis data untuk kebijakan. Oke, menarik sekali ya Mas. Tadi juga baru tahu kalau semisal yang kalau Bandung mau keluar tuh banyak, tapi kalau yang mungkin dari Jakarta ke Bandung itu lebih sedikit. Atau mungkin karena yang disurvei The Jack kali Mas ya. Jadi ya memang nggak terlalu banyak yang suka ke Bandung. Nah, terakhir nih Mas, kan kita sudah berada di era sosial media nih Mas. Di mana sosial media itu kita terbiasa melihat algoritma. Algoritma itu kan membentuk bubble-bubble kita sendiri, di mana kalau kita suka sesuatu, itu kita selalu diberi konten-konten yang kita sukai tanpa melihat konten di sebelahnya. Berkaitan dengan pembangunan narasi tadi, Mas, ini tuh menjadi sebuah tantangan atau sebuah peluang bagi public affair untuk menyebarkan narasi yang tadi dibangun? Jadi memang kita melihat digital itu seperti menjadi double edged sword ya. Kalau dipakai untuk hal yang positif, dia akan mengamplifikasi yang positif. Tapi digunakan untuk yang negatif, dia akan tentunya mengamplifikasi yang negatif. Jadi, kita juga sekarang juga sudah sedikit masuk ke dalam digital public affairs, di mana kita sedang mencari bagaimana cara-cara untuk mengamplifikasi hal-hal yang sifatnya personal, sifatnya emosional, sehingga mudah dicerna oleh masyarakat, sehingga dapat membuat mereka lebih melek kepada kebijakan publik.
mungkin hal-hal itu sudah berapa kali terjadi ya secara organik, dan tentunya memang itu menjadi arah dari public affairs ke depannya. Di sisi lain juga tentunya kita sekarang banyak melakukan mitigasi risiko agar bagaimana narasi-narasi di publik yang di sosial media itu tidak berkembang liar, terutama yang tidak sesuai fakta. Nah, untuk melakukan itu kita perlu melakukan intervensi yang cukup sering. Nah, bagaimana tadi caranya? Tadi mungkin udah dibahas bagaimana dengan melakukan aliansi-aliansi. Jadi kita akan mencari siapa saja tokoh-tokoh atau sumber-sumber informasi yang terpercaya, dan kita bangun aliansi bagi mereka untuk bagaimana mengedukasi publik agar menghindari misinformasi tersebut. Oke. Oke, satu lagi pertanyaan dari saya mungkin Mas. Tadi kan untuk mengamplifikasi kita butuh menemukan KOL yang cocok. Betul. Nah, tapi kan ada juga KOL yang sebenarnya nggak cocok tapi ya dibikin-bikin aja atau kita bilangnya buzzer lah. Mungkin saya akan bertanya dari segi etiknya gitu Mas. Kalau dari Mas Adit sendiri gitu melihat gimana sih ada orang yang mencoba untuk mengamplifikasi suatu isu tapi menggunakannya itu buzzer gitu. Terlepas isunya itu positif atau negatif gitu. Balik lagi kita harus berdasarkan data dan realitas di lapangan. Jadi siapapun KOL atau stakeholder yang kita bangun aliansi, kita harus pastikan pesan atau narasi itu sesuai dengan data dan sesuai dengan realitas di lapangan. Oke. Jadi tidak masalah selama itu masih berbasiskan data seperti itu. Dan lapangan, betul. Cerita di lapangan. Oke. Sebenarnya gitu aja dulu guys untuk episode hari ini. Udah cukup berat dan cukup panjang sepertinya. Sampai berjumpa di Agency Ways berikutnya. Makasih. Kasih.